Prof. Ikrar, ini tentu kita tetap harus punya harapan. Ya, kepada siapa lagi kita berharap? Contoh, Prof, kita sudah harus siap-siap menyambut pemerintahan baru. Ya, di mana misalnya Pak Prabowo dan Gibran, kalau saya flashback sedikit, Pak Prabowo pernah menjadi bagian dari keluarga cendana yang menjadi salah satu sasaran reformasi, gitu kan? Nah, sekarang kemudian beliau akan menjadi nahkoda di 6 bulan ke depan. Masihkah kita bisa menitipkan harapan untuk tujuan cita-cita reformasi itu melalui pundak pemerintah yang baru? Ya, itu yang jelas ya. Kalau Anda katakan bahwa apakah kita akan percaya bahwa itu akan dilaksanakan, ya, buat saya termasuk yang agak ragu untuk itu. Ya, saya beri contoh misalnya kan, Prabowo bilang akan meninggalkan cara-cara militer ya di dalam memimpin negara yang akan datang. Kita buktikan saja, ya, apakah ini benar akan terjadi atau pendekatan militerismenya itu akan lebih kuat. Contoh yang paling dekat ya, Anda bisa lihat bagaimana dia dan kemudian kelompok-kelompok pensiunan TNI itu pakai baret loh, ya, bukan cuma pakai pakaian militer, tapi pakai baret masing-masing, kemudian muncul di depan masyarakat, TV juga menyiarkannya. Kan tidak dilarang, Prof. Oh, nggak dilarang, cuma masalahnya apakah itu tidak menunjukkan bagaimana kebanggaan mereka sebagai seorang anggota militer, ya kan? Padahal ini udah karena sekarang sudah pensiun. Sipil, ya kan? Betul ya. Maksud saya, kalau memang Prabowo akan mengatakan bahwa saya akan meninggalkan pendekatan militerisme atau militeristik dalam mengelola negara, harusnya ditunjukkan dulu yang begitu, jangan ditonjolkan. Kan katanya soldiers never die. Anda bisa lihat aja ketua Dewan yang namanya Dewan Kehormatan Perwira yang mengatakan Prabowo itu boleh dikatakan dipecat dan sebagainya, termasuk Wiranto nggak harus dikatakan dipecat, tapi yang jelas diberhentikan. Sekarang beramai-ramai berada di belakang Prabowo. Coba Anda katakan, katanya masanya lain, tapi nggak, ini yang penting nih, Bung. Ya. Anda bisa lihat kenapa saya concern sekali ya. Saya mengatakan bahwa teman-teman ya, termasuk Haris Ashar dan juga teman-temannya ya, termasuk kita cendekiawan juga gitu ya. Ini revisi Undang-Undang Mahkamah Konstitusi yang keempat loh ya, yang keempat, Bung ya, yang nanti ada beberapa hakim konstitusi itu akan terkena ya, bukan cuma 3 orang yang kemarin melakukan dissenting opinion. Ini ada aroma apa maksudnya dengan revisi aroma ini? Aroma yang jelas-jelas akan mematikan independensi dari sebuah Mahkamah Konstitusi. Karena siapa misalnya, yang diuntungkan? Ya, pastinya yang akan menjadi pemimpin negara atau yang menguasai negara ya. Kemudian Anda bisa lihat KPK-nya juga demikian ya. Anda bisa bayangkan ya, seorang wakil ketua KPK yang terindikasi melakukan suatu intervensi di dalam mutasi jabatan di sebuah kementerian, sekarang malah bisa melapor ke Bareskrim dan kemudian dewasnya minta supaya dijadikan apa tuh dan sebagainya. Itu orang gila menurut saya. Prof, saya harus mengakhiri diskusi kita. Tapi dalam catatan singkat ada kata kuncinya apa yang harus dilakukan sekarang dengan kondisi kita tidak punya pilihan. Kita yang harus jelas yakin reformasi. Kita harus mengatakan kepada DPR, masa jabatan Anda udah tinggal seberapa bulan, Anda jangan kemudian menjadi wakil-wakil rakyat yang dipilih oleh rakyat yang kemudian akan membumi hanguskan yang namanya institusi-institusi reformasi ya, yang dihasilkan reformasi, termasuk KPK, Mahkamah Konstitusi, pers ya, dan kemudian juga lembaga-lembaga lain yang boleh dikatakan adalah hasil dari era reformasi itu. Dan kalau itu terjadi, tidak ada yang bisa kita harapkan. Kepada siapa kita akan mengadu? Kepada negara juga nggak bisa. Kata EB3AD pada rumput yang bergoyang. Rumput dan bergoyang.